seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Sejarah perkembangan tes psikologi sebelum Masehi hingga abad ke-19. Yang pertama, masa sebelum Masehi. Peradaban Tiongkok kuno menggunakan sistem seleksi pegawai kerajaan melalui ujian kemampuan dan pengetahuan. Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles mulai mengkaji perbedaan karakter dan kemampuan manusia. Pengukuran kemampuan masih bersifat sederhana dan belum menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, abad pertengahan, yaitu abad yang ke-18. Pemikiran tentang jiwa, perilaku, dan kecerdasan berkembang melalui filsafat dan teologi. Belum terdapat alat ukur psikologis yang baku. Penilaian individu lebih banyak didasarkan pada observasi. Yang ketiga, abad ke-19, psikologi mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Pengukuran psikologis mulai dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Perkembangan tes psikologi pada akhir abad ke-19. Kontribusi tokoh penting. Tokoh penting adalah Francis Galton yang mengembangkan pengukuran kemampuan sensorik dan individual differences. Tokoh kedua, James Mchin Chettle, memperkenalkan istilah mental test pada tahun 1890. Pengukuran mulai difokuskan pada kecepatan reaksi, daya ingat, dan kemampuan kognitif. Selanjutnya, tujuan tes psikologi, yaitu dapat mengidentifikasikan perbedaan kemampuan antar individu, membantu seleksi pendidikan dan pekerjaan, menjadi dasar pengembangan psikometri modern. Adapun dampak dari perkembangan itu yaitu yang pertama, munculnya standar pengukuran yang lebih objektif. Yang kedua, yaitu tes psikologis mulai digunakan dalam penelitian ilmiah. Perkembangan tes psikologi di era modern awal abad ke-20 hingga sekarang. Tokoh Alfred Binet dan Theodore Simon mengembangkan tes intelligence. Pertama, muncul berbagai tes kepribadian, minat, bakat, dan kesehatan mental. Penggunaan teknologi komputer dan internet mempercepat proses asesmen psikologis. Karakteristik tes psikologi modern, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, menggunakan standar normatif yang jelas, dapat dilakukan secara digital dan daring. Manfaatnya saat ini yaitu di bidang pendidikan, yaitu identifikasi potensi dan kebutuhan siswa. Bidang industri yaitu rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang klinis yaitu diagnosis dan intervensi psikologis. Dan di bidang penelitian yaitu memahami perilaku manusia secara lebih efektif dan akurat. Pengertian dan pentingnya validitas tes psikologi. Pengertian validitas. Validitas adalah tingkat ketetapan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes yang valid mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Validitas merupakan salah satu syarat utama kualitas tes psikologi. Pentingnya validitas yaitu menjamin hasil tes dapat dipercaya, mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan, membantu psikolog memperoleh data yang akurat tentang individu, menjadi dasar dalam seleksi, diagnosis, dan evaluasi psikologis. Contoh, tes kecerdasan harus benar-benar mengukur kecerdasan, bukan kemampuan membaca atau faktor lain. Metode uji validitas tes psikologi yaitu yang pertama, validitas isi, yang menunjukkan sejauh mana isi tes mewakili seluruh aspek yang akan diukur, biasanya dinilai oleh para ahli. Yang kedua, validitas kriteria, yang mengukur hubungan hasil tes dengan kriteria tertentu, yang terdiri dari validitas prediktif, validitas konkuren. Yang ketiga yaitu validitas konstruk, yang menunjukkan sejauh mana tes benar-benar mengukur konsep psikologis yang dimaksud. Contoh, tes kecemasan harus mengukur kecemasan, bukan stres atau depresi. Adapun faktor yang mempengaruhi validitas, yaitu kualitas butir soal, kondisi peserta saat mengikuti tes, petunjuk pengerjaan yang kurang jelas, lingkungan pelaksanaan tes, ketetapan alat ukur yang digunakan,
Cara meningkatkan validitas yaitu menyusun soal berdasarkan teori yang kuat, melakukan uji coba, melibatkan ahli dalam penyusunan instrumen, melakukan analisis statistik terhadap hasil tes. Pengertian reliabilitas tes psikologi. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau keajengan suatu tes dalam mengukur sesuatu. Tes yang reliabel akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang serupa. Ciri-ciri tes reliabel yaitu hasil pengukuran konsisten, memiliki tingkat kesalahan pengukuran yang rendah, dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, jika seseorang mengikuti tes kepribadian hari ini dan beberapa waktu kemudian dengan kondisi yang sama, hasilnya relatif tidak jauh berbeda. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes retest, yaitu mengukur konsistensi hasil tes yang diberikan pada waktu berbeda pada kelompok yang sama. Yang kedua, reliabilitas bentuk paralel, menggunakan dua bentuk tes yang setara untuk mengukur hal yang sama. Yang ketiga, reliabilitas konsistensi internal, yaitu mengukur sejauh mana butir-butir dalam tes saling berkaitan dan mengukur konstruk yang sama. Yang keempat, reliabilitas antar penilai, yang mengukur kesepakatan hasil yang diberikan oleh dua atau lebih penilai. Faktor yang mempengaruhi dan pentingnya reliabilitas. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas yaitu jumlah item dalam teks, kejelasan petunjuk pengerjaan, kondisi peserta saat mengerjakan tes, kualitas item soal, lingkungan pelaksanaan tes. Pentingnya reliabilitas yaitu menjamin keakuratan hasil pengukuran, mengurangi kesalahan pengukuran, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil tes, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan psikologis. Distribusi normal dan persentil. Distribusi normal adalah pola penyebaran data yang berbentuk kurva lonceng dan simetris. Sebagian besar skor berada di sekitar rata-rata, sedangkan semakin jauh dari rata-rata jumlah skor semakin dekat. Karakteristik distribusi normal yaitu bentuk simetris, mean, median, dan modus berada pada titik yang sama. Sebagian besar data terkumpul di tengah distribusi. Digunakan sebagai dasar dalam interpretasi skor psikologis. Persentil. Persentil adalah skor yang menunjukkan posisi seseorang dibandingkan dengan kelompok normalnya. Contoh, persentil 75 berarti individu memperoleh skor lebih tinggi daripada 75% peserta lainnya. Persentil 50 sama dengan nilai tengah atau median. Skor T. Skor T adalah skor standar yang digunakan untuk mengubah skor mentah ke dalam skala yang lebih mudah dibandingkan. Manfaat skor T yaitu memudahkan perbandingan antar individu, mengurangi kesalahan interpretasi skor mentah, banyak digunakan dalam tes psikologi dan pendidikan. Kemiringan tes. Pengertian kemiringan tes. Kemiringan adalah ukuran yang menunjukkan apakah distribusi data simetris atau cenderung miring ke salah satu sisi. Jenis kemiringan yaitu secara positif yaitu miring ke kanan. Kedua, ekor distribusi lebih panjang di sisi kanan. Sebagian besar skor berada pada nilai rendah. Yang negatif yaitu miring ke kiri, yaitu ekor distribusi lebih panjang di sisi kiri. Sebagian besar skor berada pada nilai tinggi. Yang simetris yaitu distribusi seimbang dan mendekati distribusi normal. Pentingnya kemiringan tes yaitu membantu memahami karakteristik data, menentukan teknik analisis statistik yang tepat, dan menjadi indikator kualitas penyebaran skor dalam tes psikologi. Mendefinisikan tes. Pengertian tes. Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan, kepribadian, sikap, minat, atau karakteristik psikologi seseorang secara sistematis dan objektif. Langkah mendefinisikan tes yaitu menentukan tujuan pengukuran, menetapkan aspek atau konstruk yang akan diukur,
menentukan sasaran atau kelompok yang akan dites, menyusun indikator berdasarkan teori yang digunakan. Contoh, jika ingin mengukur kepercayaan diri remaja, maka aspek yang diukur dapat meliputi keyakinan terhadap kemampuan diri, keberanian mengemukakan pendapat, dan kemampuan berinteraksi sosial. Memilih metode schooling. Pengertian schooling. Schooling adalah proses pemberian nilai atau skor terhadap respons peserta tes sehingga dapat diukur secara kuantitatif. Jenis-jenis metode schooling yaitu yang pertama, skala Likert menggunakan pilihan jawaban yang bertingkat, misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, skala Thurston, yaitu menggunakan pernyataan yang telah diberi bobot oleh para ahli. Yang keempat, skala Goodman, yaitu menggunakan jawaban ya atau tidak yang tersusun secara hierarkis. Yang keempat, semantik diferensial, yaitu mengukur sikap melalui pasangan kata yang berlawanan. Pertimbangan memilih schooling, yaitu tujuan penelitian, karakteristik responden, kemudahan analisis data, dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Analisis item kualitatif dan kuantitatif. Analisis item kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan sebelum tes diuji cobakan untuk menilai kualitas butir soal berdasarkan isi dan konstruksinya. Yang kedua, analisis item kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan setelah uji coba tes menggunakan data empiris. Validitas item yaitu menunjukkan sejauh mana item mengukur aspek yang seharusnya diukur. Reliabilitas tes menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Tujuan analisis item yaitu menyeleksi item yang berkualitas, mengidentifikasi item yang perlu diperbaiki atau dibuang, meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen. Revisi instrumen. Pengertian revisi instrumen. Revisi instrumen adalah proses memperbaiki butir-butir tes berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif agar instrumen menjadi lebih baik. Langkah-langkah dalam merevisi yaitu menghapus item yang tidak valid, memperbaiki redaksi item yang ambigu, menyesuaikan item dengan indikator konstruk, menambah item jika aspek tertentu belum terwakili. Tujuan revisi yaitu meningkatkan kualitas instrumen, mengurangi kesalahan pengukuran, memperkuat validitas dan reliabilitas tes. Hasil yang diharapkan, instrumen yang lebih akurat, objektif, dan mampu mengukur konstruk psikologis secara tepat. Publikasi instrumen tes. Pengertian publikasi. Publikasi merupakan tahap akhir dalam konstruksi tes, yaitu penyebarluasan instrumen yang telah memenuhi standar psikometrik. Tahapan publikasi yaitu menyusun manual tes, menjelaskan prosedur administrasi dan penskoran, mengajikan data validitas dan reliabilitas, menyediakan norma atau pedoman interpretasi skor, mempublikasikan melalui jurnal, buku, atau lembaga profesional. Pentingnya publikasi yaitu memungkinkan instrumen digunakan oleh peneliti atau praktisi lain, mendukung pengembangan ilmu psikologi, dan juga menjamin penggunaan tes yang standar dan teruji. Pengertian tes individu dan tes kelompok. Tes individu adalah tes yang diberikan kepada satu orang peserta saja pada satu waktu dengan pengawasan langsung dari tester. Karakteristiknya dilaksanakan secara tatap muka, interaksi langsung antara tester dan juga peserta, memungkinkan observasi perilaku peserta selama tes. Tes kelompok adalah tes yang diberikan kepada beberapa peserta sekaligus dalam waktu yang sama. Karakteristiknya dapat digunakan pada banyak peserta secara bersamaan. Instruksi diberikan kepada seluruh peserta dan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, tes individu. Kelebihannya, hasil lebih mendalam dan akurat
Tester dapat mengamati respon dan perilaku peserta. Cocok untuk asesmen klinis dan diagnosis. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lebih lama, biaya pelaksanaan lebih tinggi, memerlukan tenaga profesional yang lebih banyak. Adapun tes kelompok yaitu kelebihannya hemat waktu dan biaya, dapat menjangkau banyak peserta, mudah dalam administrasi dan pensukuran. Kekurangannya juga yaitu kurang memungkinkan observasi individu, sulit mengontrol kondisi setiap peserta, resiko gangguan selama pelaksanaan lebih besar. Perbandingan dan penerapan. Adapun aspek tes individu dan juga tes kelompok. Contoh penerapannya yaitu tes individu, tes intelligence, asesmen klinis, konseling psikologis. Tes kelompok yaitu seleksi masuk sekolah, rekrutmen kerja, dan juga tes prestasi. Kesimpulannya yaitu tes psikologi merupakan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan, kepribadian, sikap, minat, dan karakteristik individu secara objektif dan sistematis. Dalam proses penyusunannya, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari mendefinisikan konstruk yang akan diukur, memilih metode penskalaan, menyusun butir-butir soal, melakukan analisis item secara kualitatif dan kuantitatif, merevisi instrumen hingga mempublikasikan tes yang telah memenuhi standar psikometrik. Seluruh proses ini bertujuan menghasilkan alat ukur yang valid, reliabel, dan dapat digunakan secara profesional. Keberhasilan suatu tes psikologi sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Validitas menunjukkan sejauh mana tes mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Untuk memahami dan menginterpretasikan hasil tes dengan tepat, diperlukan konsep-konsep statistik seperti distribusi normal, persentil, skor T, dan kemiringan. Konsep-konsep tersebut membantu psikolog dan peneliti dalam membandingkan, menafsirkan, dan mengevaluasi skor yang diperoleh peserta tes secara objektif. Selain itu, tes psikologi dapat dilaksanakan dalam bentuk tes individu maupun tes kelompok sesuai dengan tujuan, jumlah peserta, serta sumber daya yang tersedia. Tes individu memberikan informasi yang lebih mendalam, sedangkan tes kelompok lebih efisien untuk menjangkau banyak peserta. Dengan memahami seluruh tahapan konstruksi tes, prinsip validitas dan juga reliabilitas, serta metode pelaksanaan tes, dapat dihasilkan alat ukur psikologi yang berkualitas dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam bidang pendidikan, penelitian, organisasi maupun layanan psikologis.